Polrestabes Surabaya amankan 45 tersangka hasil pengembangan penyidikan kasus siber internasional. Surabaya, Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur terus mengembangkan penyidikan kasus sindikat kejahatan siber internasional yang menjadikan warga negara asing sebagai sasaran penipuan. Hingga saat ini, penyidik telah menetapkan 45 orang sebagai tersangka, terdiri dari 30 warga negara Cina, 4 warga negara Jepang, 7 warga negara Taiwan, dan 3 warga negara Indonesia, WNI. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, mengatakan penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap seluruh jaringan, termasuk memburu sejumlah pelaku yang telah masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Dalam penanganan perkara ini, Polrestabes Surabaya Polda Jatim bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional, Hubinter, Polri guna memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum di Jepang dan Cina. Sejumlah korban di Jepang telah dimintai keterangan, sementara pemeriksaan terhadap korban di Cina segera dilakukan untuk melengkapi alat bukti. Koordinasi lintas negara terus kami lakukan agar seluruh rangkaian kejahatan ini dapat diungkap secara menyeluruh, ujar Kombes Pol Lutfi, Rabu, 17 Juni 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban. Seluruh korban diketahui merupakan warga negara Jepang dan Cina. Dari hasil penyidikan terungkap, para pelaku menjalankan aksinya dengan menggunakan puluhan telepon seluler. Mereka menghubungi korban melalui sambungan telepon maupun video call dengan menyamar sebagai aparat kepolisian. Korban kemudian dituduh terlibat tindak pidana, seperti pencucian uang, sehingga dipaksa mentransfer sejumlah uang. Untuk meyakinkan korban, sindikat tersebut menyiapkan ruangan khusus yang didesain menyerupai kantor polisi dan dibuat kedap suara sehingga saat melakukan video call tampak seperti proses pemeriksaan resmi. Selain itu, hasil digital forensik terhadap barang bukti elektronik menemukan sekitar 30.000 data calon korban asal Jepang serta puluhan ribu data warga negara Cina yang diduga telah dipersiapkan sebagai target penipuan berikutnya. Saat ini penyidik masih mendalami barang bukti digital, menelusuri jaringan pelaku, serta berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Mabes Polri terkait mekanisme penanganan hukum, termasuk kemungkinan kerjasama dengan negara asal para tersangka. Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam KUHJP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Untuk kasus yang melibatkan korban asal Jepang, penyidik juga menangani dugaan tindak pidana penyekapan terhadap 2 korban. Kapolrestabes Surabaya menegaskan akan menuntaskan pengungkapan kasus tersebut dan memastikan seluruh pelaku yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tonton terus channel YouTube KWB Polis.